Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kadzdzaba dan sungguh telah membohongkan para utusan Allah Ashabul Hijri, orang yang bertempat di lembah Hijr, yaitu satu lembah di antara Madinah dan negeri Syam, yaitu orang-orang suku Samud, kaum Samud. Membohongkan al-mursalina, orang-orang yang diutus, para utusan Allah. Jadi orang itu membohongkan satu utusan berarti membohongkan seluruh utusan. Orang itu membohongkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti membohongkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Artinya kalau membohongkan apa yang disampaikan baginda Nabi, lah apa yang disampaikan? Yang disampaikan baginda Nabi adalah iman kepada Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, semuanya. Makanya membohongkan satu nabi, membohongkan semua nabi akhirnya. Wa atainahum, dan kami kasih mereka ayatina, ayat-ayat kami, yaitu ini kaumnya Nabi Saleh, yaitu dikasih ayatnya Allah, ayat kebesaran Allah, yaitu berupa unta yang keluar dari gunung. Unta dari gunung memunculkan unta. Allah yang bisa memunculkan unta dari induk unta, bisa juga memunculkan unta dari batu. Fakanu, maka adanya mereka anhi anha, dari ayat itu mu'ridin, sama berpaling, tidak mau berpikir, malah menolak, mengingkari ayat-ayat Allah. Wakanu, dan adalah mereka yanhituna, sama natahi, minal jibali, mengukir, minal jibali, dari gunung-gunung, buyutan, sebagai rumah-rumah, aminin, mereka aman-aman semuanya. Jadi seperti benteng-benteng yang kokoh. Di gunung itu dilobangi, dibuat rumah-rumah yang indah dalamnya itu. Dibolongi, di rumahnya tidak dibuat dari batu bata, nanti langsung gunung diukir. Nah, gunung batu itu diukir. Masuk buat ruangan ini. Sampai sekarang masih ada tinggalannya sampai sekarang. Itu bekasnya ya indah sekali pembuatan mereka. Wa akhadathum, maka telah mengambil mereka, telah menyiksa mereka, menghancurkan mereka as-sayhatu, satu penggetaan, pembentakan, musbihin, di waktu pagi. Fama aghna, maka tidak dapat menolak, anhum, dari mereka, maka kanu yaksibun, apa yang adanya mereka usahakan, bangunan-bangunan kokoh mereka tidak dapat melindungi mereka dari kematian. Yentak sekali mati kabeh. Ama khalaqna, dan kami tidak menciptakan as-samawati, langit, wal arda, dan menciptakan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, illa bil haqqi, kecuali dengan hak, kebenaran. Wa inna sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat la'atiyatun, sungguh akan datang pasti. Maka Allah di waktu itu akan membalas semua orang, yang baik dibalas kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Fasfah, maka hendaknya kamu maafkan, atau fasfah, maka hendaknya kamu maafkan dan kamu biarkan, as-safhal jamil, dengan pemaafan, pembiaran yang baik. Jadi berpalinglah dari mereka. Udah, enggak usah diperhatikan aja, berpaling aja, biarkan aja. Mereka enggak mau beriman. Nanti Allah sendiri yang akan mengurusi mereka. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, kepada baginda Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, wa ya Tuhanmu, al-khallaq, adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, al-alim, yang maha mengetahui pada segala sesuatu. Walaqad atainaka, dan sungguh kami telah memberi kamu
Sab'an 7 ayat minal mathani dari ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu selalu diulang-ulang di setiap rakaat, setiap berhenti ketika sholat. Nah, setiap sholat nanti baca Fatihah lagi, setiap satu rakaat baca Fatihah lagi. Maka dikatakan sebagai sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang ketika sholat di setiap rakaat. Wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung. La tamuddanna, janganlah kamu panjangkan, kamu lihatkan ainaika, kedua matamu, ilama, kepada perkara matta'na, yang kami enak-enakkan bihi, dengan perkara itu, azwajam minhum, golongan-golongan mereka daripada orang kafir. Orang itu jangan melihat harta orang-orang kafir, nanti pengen, nanti malahan tambahan. Nah, jangan dilihat. Mereka itu punya harta itu hanya akan dikasih beban saja oleh Allah kok. Nanti mereka akan diurus habis-habisan dengan harta mereka. Nanti malah kalau melihat itu kasihan, itu kok suruh mikul segitu banyaknya. Kalau melihat diri kita nggak punya harta, alhamdulillah, kok ringan sekali bebanku. Nah, makanya Sayyidina Salman Al-Farisi itu membuat satu permisalan. Ketika beliau itu didatangi tamu, maka tamunya melihat di dalam rumah beliau, rumah sebetulnya bukan rumah, itu hanya gubuk saja. Karena rumah beliau Salman Al-Farisi ini ketika menjadi presiden Persia, nah, beliau ini jadi gubernur Persia itu, beliau itu rumahnya ini hanya apa? Hanya satu gubuk yang bila mana seseorang berdiri, tangannya dinaikkan ke atas sampai atap. Ketika tidur nanti sini juga sudah tembok sana, tembok sini, kamarnya kecil yang segitu aja. Nah, hartanya ada satu karung beras atau gandum, kemudian ada wadah untuk wudhu, itu saja. Makanya kamu kok begini, hidup begini toh Tuan, tamunya itu begitu. Lah kenapa? Tahukah kalian bahwa sesungguhnya orang yang hidup ini adalah seperti orang yang membuat satu perjalanan naik gunung. Nah, aku nggak pengen naik gunung itu berat-berat, yang ringan saja bisa sampai puncak. Nah, tapi kalau nanti itu terlalu berat yang tak bawa, takutnya nggak sampai tujuan malahan. Pemikirannya begitu. Kalau melihat, lihatlah kayak seperti Sayyidina Salman, Sayyidina Ali itu, orang-orang zuhud itu. Jangan melihat harta benda lim suryong namanya, ada pada. Ya kamu nanti akhirnya jadi ada itu seorang itu. Pak, doakan saya, doakan apa? Doakan saya jadi orang kaya, saudara. Untuk apa kamu? Pokoknya begitu kaya saya ini, saya doakan saya jadi kaya. Sudah ngengkel pengen orang kaya. Terus gimana itu? Ya, baca Fatihah ya, banyak biar dapat hidayah. Allah nanti yang tunjukkan, nggak ngerti apa yang dibuat oleh Allah untuk dia, itu yang terbaik. Itu jangan begitu, hati-hati. Baginda Nabi itu memperingatkan masalah harta itu. Beliau katakan bahwa harta ini adalah seperti bagi hewan adalah seperti ini, tumbuhan yang tumbuh di pinggiran kali, sehingga tumbuhan itu hijau bagus. Nah, maka ketika hewan yang kelaparan melihat, bagus sih, makan habis-habisan sebanyak-banyaknya sampai kekenyangan, jebol perutnya, mati katanya. Memang ada hewan yang begitu. Kemudian kalau orang iman melihat harta itu kayak begini, seperti hewan yang bijaksana, dilihat, bagus ini, diambilnya seberapa aja dimakan. Kemudian duduk dinikmati. Itu seperti hewan itu, gayemi lah. Gitu. Setelah itu bangun, berak, kencing, makan lagi. Nah, itu apa? Itu gambaran seperti orang yang beriman, ngambil harta secukupnya, sebagian dinikmati dengan keluarganya, sebagian diberak, dikencingkan, artinya disodakakan kanan, sedangkan kiri, sana, sini gitu sebagian.
Dah, nanti kalau habis cari lagi. Sedikit aja, nggak banyak-banyak. Nah, ya, begitu untuk orang beriman. Kata Nabi. Kalau katakanlah, wakul dan katakanlah, wahfid dan rendahkanlah janahaka, sayapmu, lil mu'minina kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya bertawaduklah kamu kepada orang yang beriman. Ini baginda Nabi, ini pimpinannya seluruh orang iman. Nah, pimpinan di dalam segala hal baginda Nabi ini, dalam kehidupan, dalam perjuangan, dalam jihad, dalam semuanya pimpinan. Tetapi Allah perintah baginda Nabi, wahfid janahaka lil mu'minin, hendaknya kamu bertawadhu kepada orang yang beriman. Jadi sifatnya seorang pimpinan ini seperti yang disebutkan di sini ini, yaitu hendaknya selalu bertawadhu kepada bawahannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham wa hanal ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta wa taraham wa hananta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma alih baina qulubi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur سلطان النصيرة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin.